Surat Quran wajib menjawab. Surat Al-Quran yang diturunkan di kota Madinah atau setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dinamakan surat titik-titik. Surat Al-Alaq. Maaf, Anda tidak beruntung. Pertanyaan kedua, surat terakhir dalam urutan mushaf Al-Quran adalah surat titik-titik. An-Nas. Ya, 100 untuk regu A. Pertanyaan ketiga, Asmaul Husna yang berarti Allah Maha Mengetahui yaitu Al-Alim. ya, 100 untuk regu A. Pertanyaan yang keempat, setiap yang bernyawa pasti akan mati karena Allah memiliki Asmaul Husna yang disebut Al-Mu'min. ya, 100 untuk regu A. Pertanyaan yang kelima, ketentuan Allah sejak zaman azali terhadap makhluknya disebut dengan titik-titik. Maaf, Anda jawaban kurang betul atau tidak betul. Perkataan dan perbuatan yang dilakukan dengan apa adanya disebut perilaku titik-titik. Jujur. Ya, 100. Pertanyaan yang ketujuh, Ahmad selalu mencuci pakaiannya sendiri ketika sudah kotor. Perilaku Ahmad menunjukkan sikap titik-titik. Maaf, kurang tepat. Pertanyaan yang ke-8, berbaik sangka terhadap orang lain disebut dengan titik-titik. Pas, ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Cara mengingatkan imam yang melakukan kesalahan bagi makmum laki-laki ialah dengan membaca titik-titik. Subhanallah. Ya, 100. Pertanyaan terakhir. Perintah sholat diterima Nabi Muhammad SAW pada saat peristiwa titik-titik. Isra Mi'raj. Ya, 100 tepuk tangan untuk dua. Baik. Al-Sa di dalam Al-Quran berada di urutan yang ke-108. Perintah ibadah yang sangat dianjurkan yang terdapat pada surat Al-Kautsar adalah perintah titik-titik. Berkurban. Sholat. Oke, 100 untuk kedua RB. Surat Al-Quran yang menceritakan tentang penyerangan Ka'bah oleh pasukan gajah adalah surat titik-titik. Al-Fil. 100. Pertanyaan berikutnya, merapikan tempat tidur sendiri, menyiapkan sarapan sendiri, berangkat sekolah sendiri merupakan perilaku yang meneladani sifat Asmaul Husna yaitu titik-titik. Al-Qayyum. Ya, 100 udah B. Pertanyaan berikutnya, salah satu dari rukun iman yaitu iman kepada malaikat-malaikat. Malaikat adalah makhluk yang selalu taat. Allah menciptakan malaikat dari titik-titik. Nur atau cahaya. Ya, 100. Pertanyaan yang kelima, karena kejujurannya Nabi Muhammad mendapat gelar titik-titik. Al-Amin. Ya, 100. Tidak mengharap belas kasihan atau balasan ketika menolong orang yang sedang kesusahan merupakan contoh sikap titik-titik. Ikhlas. Ya, 100. Jika seseorang sedang sakit dan ingin sembuh maka harus berobat ke dokter. Hal ini disebut dengan titik-titik. Nah, jawaban kurang tepat. Pertanyaan yang ke-8. Syukur dengan lisan dengan mengucapkan kalimat titik-titik. Alhamdulillah. Alhamdulillah atau Subhanallah. alhamdulillah atau ya, Hamdalah. alhamdulillah atau takbir. Ya, 100. Doa yang dibaca setelah takbiratul ihram dalam sholat disebut doa. Iftitah. Ya, 100. Terakhir, zakat yang bertujuan untuk membersihkan harta benda disebut zakat titik-titik. Zakat mal. Ya, 100 pertanyaan kita lebih. Pertanyaan ada 10 pertanyaan sesuai dengan pilihan Anda. Al-Quran terdiri dari 30 juz dan terbagi menjadi titik-titik surat. 114. 100 untuk kunci. Surat Al-Quran yang pertama kali diturunkan adalah surat titik-titik. Al-Alaq. Ayat berapa? 1-5. Ya, 100 untuk kunci. Nama-nama yang baik bagi Allah yang berjumlah 99 disebut titik-titik. Asmaul Husna.
Ya 100. Allah memiliki Asmaul Husna Al-Ahad yang berarti titik-titik. Bas, oke, lanjut. Ketika hari kiamat tiba, Allah memerintahkan malaikat untuk meniup sangkakala. Nama malaikat yang meniup sangkakala di hari kiamat adalah Israfil. Ya 100. Setelah kiamat akan ada hari perhitungan amal perbuatan manusia yang dinamakan dengan titik-titik. Ya, jawaban kurang tepat. Yang dimaksud dengan su'udon adalah titik-titik. Maaf, jawaban kurang tepat. Sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan disebut titik-titik. Oke. Ya. Bagaimana? Oh, sudah cepat. Saya ulangi ya. Sekali aja. Sebenarnya tidak ada ulang ya. Sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan disebut titik-titik. Maaf, jawaban kurang tepat. Sholat yang dilakukan bersama 2 orang atau lebih disebut titik-titik. Ya, 100. Makmum yang terlambat dalam sholat berjamaah disebut. Ya, 100. Tepuk tangan untuk kunci. Ya, Bapak pertama mungkin bisa diperlihatkan dulu hasilnya. Terima kasih untuk Bapak pertama. Regu A. Regu G. Cepat. 1, 2, 3. Ya, gitu ya. Jadi ketika mulai ya. Dan sekarang nama raja yang memimpin tentara bergajah untuk menyerang Ka'bah ketika Rasulullah lahir adalah Abraham. Ya, 100 untuk 2. Surat Ad-Din termasuk di dalam golongan surat titik-titik. Ya, 100. Yang ketiga, kitab Allah diturunkan kepada para rasulnya berjumlah titik-titik. 4. Ya, 100. Nama kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud adalah Taurat. Maaf, jawaban tidak jelas. Ya, satu yang lain. Ya. Zabur. Ya, 50 untuk regu B. Ya, jadi soal yang ketiga nomor berapa ini? Nomor 4. Kalau kita nanti regu yang lain, baru nanti nomor gitu ya. Jangan dulu aja. Oke. Pertanyaan berikutnya. Menganggap dirinya lebih besar, lebih baik dari orang lain disebut titik-titik. Sombong. Ya, terakhir. Itu pertanyaan wajib untuk regu. Nah, memperlihatkan amal baiknya agar dipuji orang lain dinamakan titik-titik. Ria. Ya, 100 untuk 2. Ketika mendapatkan musibah, kita mengucapkan kalimat titik-titik. Istighfar. Nah, jawaban kurang tepat. Lebih yang lain? Ya. Innalillahi wa inna ilaihi Atau yang lain dengan bahasa yang lain? Istighfar. Bukan? Istijab. Ya. Ya, 50 untuk regu B. Pertanyaan yang ke-8. Membiarkan orang lain memiliki keyakinan berbeda dalam beragama dan sebaiknya sikap yang kita tunjukkan dengan cara titik-titik. Baca yang lain? Menghargai. Ya, 100 untuk regu A. Nomor 9. Zakat yang ditujukan untuk membersihkan diri dan dibayarkan setiap bulan Ramadan disebut zakat. Dengarkan ya, konsentrasi ya. Para pendamping anak diri bisa konsentrasi pertanyaannya. Ya. Ya. Coba tangannya jangan main dari konsentrasi. Monggan itu kan ditujukan untuk membersihkan diri dan dibayarkan setiap bulan Ramadan disebut zakat titik-titik. Zakat fitrah. Ya, 100. Zakat fitrah dikeluarkan untuk setiap individu sebesar titik-titik. 2,5 gram. Untuk makanan.
Oke, 100 ya, tepuk tangan untuk Rebu A. Sekarang, Rebu yang lain sudah siap ya? Oke. Perintah saling tolong menolong dalam kebaikan dan larangan tolong menolong dalam keburukan ada di dalam surat titik-titik. Al-Maidah ayat 2. Ya, 100 untuk Rebu B. Rukun iman yang ketiga yaitu titik-titik. Iman kepada kitab Allah. Ya, 100. Pertanyaan ketiga, salah satu sifat para rasul adalah fatonah, yang artinya Cerdas atau bijaksana. ya, 100. Rasul yang memiliki ketabahan luar biasa di dalam berdakwah digolongkan sebagai rasul titik-titik. Ulul azmi. Ya, 100. Sikap menghormati terhadap setiap tindakan yang dilakukan orang lain disebut dengan titik-titik. Regu yang lain? Oleh Hans. Ya, regu yang enggak. Ya, jom semuanya. Lanjut. Ya. Pertanyaan yang ke-6. Sanggup membantu pekerjaan di rumah adalah salah satu contoh sikap yang hormat kepada titik-titik. Orang tua. Ya, 100. Setelah membasuh tangan hingga siku, rukun wudhu berikutnya ialah titik-titik. Mengusap sebagian kepala. Ya, 100. Dalam kondisi tidak ada air atau keadaan sakit, dibolehkan bersuci dengan debu yang disebut Tayamum. ya, 100. Mengeluarkan zakat fitrah pada malam hari raya sesudah sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri merupakan waktu mengeluarkan zakat fitrah yang titik-titik. Paling baik. Paling baik atau utama. Ya, 100. Salah satu yang berhak menerima zakat adalah fisabilillah, yang artinya Orang yang sedang berjuang di jalan. ya, 100 tepuk tangan untuk RGB. Salah satu orang yang berhak menerima zakat fitrah yaitu orang yang tidak sanggup membayar utang yang dimilikinya, yang disebut dengan titik-titik. Goreng. Betul. Ya, 100. Yang kedua, orang yang bertugas mengumpulkan dan mengelola zakat termasuk golongan yang berhak menerima zakat, yang disebut dengan titik-titik. Amir. Ya, 100. Yang ketiga, ibadah puasa diwajibkan bagi orang yang beriman sesuai dengan perintah Al-Quran surat titik-titik. Al-Baqarah ayat 183. Betul. Ya, 100 untuk regu C. Pertanyaan yang keempat, sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat isya pada bulan Ramadan ialah sholat titik-titik. Salat tarawih. Ya, 100. Yang kelima, membaca dan mempelajari Al-Quran pada bulan Ramadan disebut titik-titik. Tadarus. Betul. Ya, 100 untuk regu D. Pertanyaan yang keenam, dapat melunakkan besi hanya dengan tangannya saja adalah salah satu mujizat Nabi titik-titik. Nabi Daud. 100. Iya, 100. Raja yang mencoba membakar Nabi Ibrahim adalah raja titik-titik. Namrud. Betul. Iya, 100. Nabi yang diberi mukjizat bisa membelah lautan dengan tongkatnya adalah Nabi Musa. Betul. ya, 100. Istri Raja Fir'aun yang menemukan bayi Musa bernama titik-titik. Ya, yang lain. Ya, Siti Aisyah. Siti. Aisyah. Ya, Asia. Asia. ya, Asia. ya. Asia, ya 50 untuk regu A. Pertanyaan yang terakhir, Nabi yang diuji dengan Allah dengan suatu penyakit berat adalah Nabi itu. Nabi Sulaiman. Ada lebih yang lain? Ya, Nabi Ayub. ya 50 udah regu B. Ya, pertanyaannya kita 10 pertanyaan. Ya, maka perebutan yang kalau menjawab salah nilainya dikurangi 100. Ya, jawab salah 100, kalau betul nilainya 100. Bisa dipahami? Panitia sudah siapin? Siap, Pak. Baik. Kita bacakan. Seorang nabi yang terkenal kaya raya dan mengerti bahasa binatang adalah ya, kedua. Sulaiman. Ya, itu. Cepat. Nabi Sulaiman. Ya, 100 benar A. Pendamping ingat
yang hanya menjawab adalah kebenaran. Bapak T dulu, kemudian isi-isi. Nah, gitu ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Nabi Yunus alaihissalam diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada penduduk titik-titik. Ya, Inawa. ya 110.000 B. Jarang sekali. Baik, pertanyaan yang ketiga. Nabi yang diberi mukjizat dapat membelah bulan adalah titik. Ya, Muhammad. ya 110 B. Pertanyaan yang keempat. Para sahabat yang ikut berhijrah ke Mekah dari Mekah ke Madinah bernama bersama Nabi disebut kaum titik. Ya, Wajib. ya 110 B. Pertanyaan yang ke berapa tadi? Yang kelima. Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq yang berarti ya, Membenarkan. ya 110 B. Pertanyaan berikutnya. Kisah 7 orang pemuda dan seekor anjing yang ditidurkan oleh Allah di dalam gua selama ya. Asbabul Kahfi. Ya, asal kami Al-Quran. Ya. Pertanyaan yang keberapa? Ketujuh. Saya tak baca. Baik. Nama asli dari Sunan Ampel adalah ya B. Raden Rahmat. Ya 130 B. Pertanyaan yang ke-8. Sunan yang menciptakan tembang Tombati adalah ya. Silakan dijawab. Ya, dikurangi 100 untuk yang lain. Yang bisa? Lebih lain. Ayo, ngilain TikTok. Ya. Panitia. Kanan kiri. Baik, berapa ya? Terakhir. Salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat adalah ya, lebih. Sunan Gunung Jati. Ya, 100. Pertanyaan terakhir. Dapat menghidupkan orang mati, ya. Nabi Saleh-Salam. Nyala. Nabi Saleh-Salam. Ya, 100 Al-Quran. Waduh. 1.600. Tepuk tangan. Tidak usah berdebat. Ini dari kategori kembali.